Dan apa yang ditorehkan oleh kitab suci tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mau mengatakan aku ini menghujat Allah, sedangkan aku ini adalah penyampai firman dan aku mengatakan aku adalah Allah? Jelas kan? Jadi Yesus mengaku Allah. Contohnya mana di perjanjian lama yang tadi kau sampaikan? Contoh. Apa? Jangan contoh. Coba Anda baca ketika Nabi Musa disuruh mengaku apa? Ehye eser ehye. Aku adalah aku yang telah mengutus aku. Tuh, jelas tuh. Itu Yesus, kepada siapa? Tunggu. Itu kan kepada Firaun, bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada suku. Itu apa? Nabi Musa disuruh menyampaikan firman kepada Firaun. Musa tampil sebagai apa? Elohim. Jadilah engkau Elohim bagi Firaun. Kenapa bisa demikian? Karena engkau wahai Musa adalah perpanjangan mulut dari aku. Engkau wahai Musa adalah juru selamatku bagi Bani Israel. Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus adalah juru selamat bagi Bani Israel. Maka Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Coba Anda baca Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang telah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Sangat disayangkan, Bung, kalau dalam visi Anda yang begitu sempurna dan usia yang begitu matang Anda nggak mengerti ini, saya lepas tangan. Jangan Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa. Siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan. Berarti siapa yang meludahi aku meludahi Tuhan. Siapa yang kemudian menelanjangi aku menelanjangi Tuhan. Siapa yang membunuh aku berarti sama dengan membunuh Tuhan. Jangan Anda maknai ke situ, Bung. Makna itu hanya bisa. Minta apa tanggapanmu tentang tanggapan saya, ayat 45? Tanggapan saya, Yesus ingin membuktikan kalau Dia adalah Mesias, Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yesus berkata, kalau kau lihat saya, kau sudah melihat yang mengutus saya. Oke. Terlalu berani tuh kalau manusia mau ngomong gitu. Oke, baik. Berarti Yohanes ini bohong ya? Kok bohong? 1 Yohanes 4 nomor 12. Kubacakan sama saudara. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes mengatakan apa lagi? Di dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, Dialah yang telah mentafsirkan Allah itu seperti apa. Tuh, kata Yesus, kata Yohanes. Dialah yang menyatakannya. Bukan menyatakan, Bung. Masuk ke original teksnya. Exegamai itu artinya menafsirkan. Yesus yang menafsirkan tentang Bapa itu. Yesus yang menjelaskan tentang Bapa itu kepada Bani Israel. Makanya ketika dia ditanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama aku. Matius 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 yang Anda katakan tadi, ketika Anda berbicara di poin 45, Yesus sedang menyatakan, Bapa tidak bisa dilihat, tapi kalau kau ingin melihat Bapa, dengarkan ucapanku, lihat perbuatanku. Kok bisa kayak gitu? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, bla 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 bla. Semua pekerjaan itu aku kerjakan agar mereka pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Coba. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Mau bukti lagi? Coba kita lihat, kita kutip Kisah Para Rasul, Lukas Kisah Para Rasul 2, tulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan kemudian dalam dalil Anda? Ini kita buktikan. Apa yang saya nyatakan itu pasti benar. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Titik 2.
yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu saat sekarang. Ini dalil, Bu, dalil. Kalau Yohanes tidak Anda percaya, Kisah Para Rasul, Lukas juga tidak percaya, Anda juga tidak percaya kepada Yesus, mudah-mudahan Lukas Anda percaya. Hai orang Israel. Tunggu dulu. Saya mau tanya silakan. kau. Silakan. Saya mau tanya. Silakan. Kau percaya tidak Yesus mati disalib dan bangkit? Enggak. Berarti kau bantah itu semua apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kau sendiri pakai ayat-ayat dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes berkata di dalam sini bahwa Yesus itu mati disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Terus kau baca yang ini, terus yang sebelah sini lagi kau bantah. Gimana bisa itu? Oke, baik. Saudara, dengarkan saya. Saya hanya ingin, sebagai orang yang belajar Bible, saya hanya ingin menginformasikan sebuah hadiah untuk saudara. Ketika berbicara hadiah dari Yesus, ketika berbicara mengenai penyaliban, Yesus memberikan simbol. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa yang terjadi? Setelah 3 hari bangkit dari perut bumi. Ini tanda dan simbol untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Anda tanya, apakah Anda percaya? Tidak, saya bukan angkatan jahat. Tanda itu hanya untuk angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya Matius 12. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Nah, yang bertanya kepada Yesus pada masa itu siapa? Orang-orang Farisi. Yang hadir di situ siapa? Orang-orang ahli Torah. Itu di Matius berapa itu tanda Yunus? Matius 12. Di situ ada orang Farisi bertanya kepada Yesus. Orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Orang Farisi ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Nah itu makanya saya bilang, kau baca Alkitab, kau baca ambil di Matius. Kau baca di Matius, kau terangkan kepada saya di Matius. Terus di Matius pasal 27 dan di ayat 32 Yesus disalibkan, terus Yesus mati, Yesus dikuburkan. Kau tidak percaya? Mundur ke nomor 18-nya dulu. Di Matius 27. Itu poinnya itu di situ. Kunci matinya itu di situ, Bung. Apa kata Pilatus? Orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, kemudian lalu imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalib. Karena apa? Karena tebus dosa? Atau karena dengki? Karena dengki. Makanya saya tanya. Itu intinya. Tadi bahwa Zuma percaya tidak Yesus disalib dan mati dan bangkit. Saya tidak percaya karena saya bukan angkatan jahat. Kau batalkan tadi semua apa yang kau baca di dalam Matius, Lukas kau batalkan karena di sini ada tertulis Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Itu penyaliban di dalam Matius sekarang saya tanya di pasal-pasal terakhir. Bagaimana sederhananya begini, Bu. Di awal-awal terus kau tidak percaya di akhir-akhir. Sederhananya begini, Bu. Penting ini bacaan Matius itu akhir-akhirnya itu tentang kebangkitan. Sekarang begini, Bung. Ketika saya membaca sebuah buku dan buku itu menceritakan sebuah kebohongan dan buku itu menceritakan sesuatu yang tidak rasional, setelah saya baca, apakah ada kewajiban saya untuk percaya? Tidak. Kewajiban saya sebagai intelektual harus mengabarkan isi kandungan daripada buku tersebut, bukan mengimaninya, tapi menjelaskan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus memberikan tanda Yunus, tanda kebangkitan, hari ketiga, 3 hari di perut bumi, setelah hari ketiga bangkit. Ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Yang percaya siapa? Angkatan jahat. Itu diberikan untuk siapa? Angkatan jahat. Nah, sederhananya adalah jangan tanya Bang Suma. Itu untuk Yesus. Loh, perkataannya sederhana loh, Bung. Kubacakan dalilnya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat, Paulus ahli Taurat, dan orang Farisi, Paulus orang Farisi, kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda.
Tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain kepada tanda Yunus. Ini kepada mereka ini siapa? Angkatan yang mana yang dimaksud Yesus? Tunggu, baca aja terus. Angkatan jahat kan? Ya, terus selanjutnya. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Siapa yang tinggal 3 hari 3 malam itu? Anak manusia. Siapa itu? Yudas boleh? Simon boleh? Kok Yudas? Ini Yesus, kan kitab Matius menerangkan tentang Yesus. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Yesus itu Anda imani sebagai anak manusia? Bukan tentang Palopo, bukan tentang Salman loh. Oke. Anda yakin dengan sepenuh hati tidak ada kemunafikan bahwa yang dimaksud anak manusia di sini benar-benar adalah Yesus? Memang dia menceritakan tentang dirinya ini, tentang tanda Yunus. Dia mengatakan anak manusia, Bung. Dia mengatakan sebagai anak manusia. Dia tidak mengatakan aku. Yesus berbicara berhadapan dengan orang Yahudi, Bung, penuh dengan misteri. Bung, dia kemudian mengatakan anak manusia, Bung. Dia tidak mengatakan aku. Sekarang kalau Anda tidak percaya dan Anda ingin mempersulit saya dengan materi ini, maka Anda lah yang akan mati suri nantinya. Terus kau baca di Matius, kau baca di Lukas. Terus yang pasal 28 kebangkitan Yesus yang tertulis di situ kau tidak percaya? Saudara, saya kan sudah mengatakan ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saya sedang mengkaji sebuah buku dan setelah saya baca, saya memberikan kesimpulan dari isi buku tersebut. Oh, baru ini kesimpulan, berarti bukan kepercayaan yang kau taruh. Memang gitu. Saya bukan Kristen yang hanya mengimani, yang hanya percaya saja. Ya, oke. Sekarang permasalahannya jujur, ini anak manusia boleh siapa saja kan? Yang dia katakan itu dirinya itu anak manusia, dia selalu berbicara gitu, dia anak manusia. Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Izinkan saya 30 detik. Izinkan saya 30 detik sampai 1 menit. Habis itu Anda tanggapi. Semua orang Kristen yang kau tanya di seluruh dunia ini cerita kan seluruhnya orang Kristen memang sesat menurut hitungan saya. Tentang Yunus itu, siapa itu anak manusia? Semua menjawab itu Yesus. Dari mana kalian tahu kalau itu Yesus? Izin saya turunkan dulu Salman kena peringatan. Ini yang saya temani diskusi siapa? Jerry. Oh, Jerry. Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau anak manusia yang dimaksud di situ adalah Yesus? Selalu Yesus berkata di dalam kitab, makanya kau harus baca semua deh. Kau bilang, kau baca ini, kau ambil dari ayat ini, ambil dari ayat ini. Sementara di pasal 28 kebangkitan Yesus, kau tidak mau percaya, berarti batal semua itu yang kau katakan. Baik, bagi saya ikuti. Saya ikuti. Sekarang ini tanda Yunus ini, anak manusia bangkit pada hari ketiga ini, tanda untuk siapa dulu? Iya, itu Yesus menurut saudara ya. Menurut saudara itu Yesus. Pertanyaan saya, ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan yang jahat pada zaman itu. Bagus. Itu orang yang Yesus hadapi semua, itu bagus. Sama dengan tanda Yunus bagi Niniwe. Itu kan Yunus diutus ke Niniwe. Oke. Teman-teman kita sudah mendengarkan dari saudara kita kebangkitan atau kematian. Loh, Anda tadi mengatakan itu tanda untuk angkatan jahat. Iya, angkatan jahat itu pada di depan-depannya mereka itu angkatan jahat itu yang Yesus hadapi pada saat itu. Nah, berarti mereka lah yang menerima tanda itu kan? Terlalu itu orang Yahudi kalau mau percaya sesuatu selalu minta tanda, Zuma. Iya, ini pertanyaan saya loh, dijawab aja dulu. Angkatan jahat inilah yang diberi tanda ini kan? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk itu. Bagaimana dengan muridnya? Yang 11 orang ini di luar Yudas, percaya enggak tanda Yunus? Masa mereka tidak percaya? Baik, mereka kita buktikan. Ulang lah. Oke. Baik, mari kita buktikan. Mari kita buktikan, Bu. Di Lukas 24 pelan-pelan saya mengajari bukan mengajari. Pelan-pelan saya membacakan kepada Anda. Di Lukas 24, data nomor awal, di data nomor 8 misalnya sampai seterusnya, kubacakan kepada saudara. Yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Kan gitu ya? Nomor 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Anak manusia. Kata Yesus gini, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Lagi-lagi anak manusia. Oke. Ya, Ben. Kena dia. Aduh, inilah klan. Aduh. Aku pun saja bisa kena, Bang. Nggak ngerti. Tolong dong teman-teman di bawah, nggak usah repot-repot lah. Aduh, di sini kita ngobrol santai loh, nggak usah repot-repot kalian ini. Udah, aduh. Bang Palugo, nggak usah mohon-mohon kita. Macam apa aja mohon-mohon sama Oten ini, kocok lah sama orang kita. Nggak usah mohon-mohon. Orang aku pun diam aja pun bisa kena. Iya, jadi Bang Jerry yang melanjutkan kepercayaan orang Yahudi, Ini dinaikin dulu ya, teman-teman yang di bawah jangan dinaikin dulu ya, yang ini ya. Ya. Ini repot-repot ini. Naikin maksimal lagi. Aduh, terlalu banyak juga teman-teman permintaan ini di bawah, berat, Komal. Izin dulu ya, teman-teman Muslim. Jadi kalau nggak ini jangan permintaan dulu, ya kan? Terlalu berat, Komal. Bantu tap-tap aja dulu. Ya, lanjut Bang. Oke. Aku sudah ada di tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Yang disampaikan lanjut, tadi Bang, oleh adinda saya Bang Erik, ya. Di situ udah jelas dikatakan bahwasanya yang percaya, kita simpulkan dulu bahwa yang menerima tanda itu adalah angkatan jahat. Nah, sekarang murid-muridnya bagaimana? Di data Lukas 24, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan juga perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan-perempuan tadi seakan-akan hanya omong kosong dan mereka tidak percaya. Tuh dalil. Jadi yang percaya hanya angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya. Nah, sekarang kedudukan yang mengajarkan kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-murid Yesus atau angkatan jahat? Yang percaya kepada kebangkitan hanya angkatan jahat. Yang mengajarkan tentang kebangkitan hanya angkatan jahat. Siapa yang hadir diberikan simbol angkatan jahat ini? Orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku sebagai orang Farisi. Sebagai orang Farisi menerima pengajaran simbol tanda Yunus bangkit hari ketiga. Itulah yang diajarkan Paulus keluar dari Yerusalem. Sedangkan murid-murid Yesus keturunannya bahkan ibunya yaitu Maria tidak pernah mengajarkan orang Yahudi kalau anaknya bangkit di hari ketiga. Itu kitab yang mana coba aja semua. Lukas 24, Matius, Markus, Lukas semua itu mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana Lukas kau mau 24 menerangkan sesuatu kau ambil dari Alkitab, sedangkan Alkitab pada akhir-akhir pasal itu menerangkan bahwa Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus itu mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Gitu ini bang, Lukas 24 bang. Coba Anda baca di sana bang. Untuk apa lagi saya mau baca ke sana? Murid-muridnya Yesus tidak percaya kalau Yesus bangkit bang. Apa yang bilang nanti sambungannya di Kisah Para Rasul mereka berkumpul, Thomas ketemu, Yesus datang ke Thomas, saya punya tangan, tusuk saya punya lambung, kalau kau tidak percaya Thomas, itu semua ada kok. Baik, saya berikan Anda. Tidak bisa hilang. Oke. Taruhlah saya keliru bang, saya keliru. Lah jelas. Oke, baik. Berarti Yesus bangkit. Bangkitlah. Oke, bangkit. Dalam rupa asli? Itu kan kepercayaan saya. Saya tidak dalam rupa asli? Saudaraku, dalam rupa asli atau bukan? Kan di kau punya Quran mengatakan diganti. Pertanyaan saya, Anda mengimani, Anda mempercayai, Anda meyakini Yesus disalib, lalu bangkit. Pertanyaan saya, ketika kemudian ada pengajaran Yesus mati dan bangkit, pada saat dia bangkit, apakah dalam wajah asli atau wajah yang lain? Itu semua tidak perlu dibilang asli wajah ini, wajah itu. Saudaraku, saya kasih ilmu sedikit. Saya kasih ilmu sedikit.
Matius, apa lagi kau mau kasih sabar bang, saya? sabar. Matius mengatakan di dalam Matius 17 nomor 2, Lukas juga menuliskan dalam Lukas 9:29, Markus juga menuliskan dalam Markus 9 nomor 2, di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus datang tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang kitab saudara? Pertanyaan saya saudara Jerry. Kan? Pertanyaan saya saudara Jerry, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang tampil dalam muka yang lain? Jawab saya. Itu pengarang Markus, penulis Markus itu dia minta cerita dari murid-muridnya semua. Dia tidak mengarang-arang. Pasti dia minta kepada murid-muridnya dong. Masa kepada Suma? Pertanyaan saya ulang pertanyaan saya. Dari mana pengarang Markus tahu kalau yang tampil itu, yang bangkit itu adalah Yesus, tapi dalam rupa yang berbeda dengan aslinya? Dari mana Markus tahu? Itu kesaksian murid-muridnya, makanya coba dibaca. tertulis kesaksian muridnya itu tertulis di mana? Itu ada di Matius, Markus, Lukas, di kisah saya para minta, rasul dijelaskan saya semua minta kok. kesaksian. Saya minta kesaksian. Ingat, saya tadi menguraikan Matius 12, di situ diberikan tanda Yunus, tanda angkatan jahat adalah, hadiah untuk angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam di kubur, bangkit pada hari ketiga. Itu hadiah untuk angkatan jahat. Nah sekarang, angkatan jahat inilah yang bersaksi bahwa Yesus bangkit dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau itu benar Yesus dalam rupa yang lain, mana kesaksian murid-muridnya yang asli? Kita jadi debat kusir, jadi debat kusir karena saya ini melihat saya punya kitab sedangkan kau tidak percaya. Jadi saya baca Bible. Saya baca Bible, bukan saya berasumsi. Saya baca Bible. Markus 16 nomor 12 Matius mengatakan dia ada cerita dia mati, dia disalib. Yesus datang dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya itu semua penulis dari murid, kesaksian murid. Dari mana pengarang tahu? Aduh. Enggak, ini Yesusnya kan harus ngaku, akulah Yesus, tapi dalam rupa lain loh. Pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengaku kayak gitu? Aku Yesus loh, tapi dalam rupa lain loh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca nggak Thomas, muridnya si Thomas yang ragu-ragu dan Yesus datang kepadanya. Oh itu lain cerita itu. Itu lain cerita. Ya Allahku ya Bapakku, itu lain cerita. Ini itu. sudah ini Matius, itu lain cerita. Lukas, Yohanes, semua di perjanjian lama itu bercerita tentang Yesus mati dan bangkit. Cuma baiklah, itu kan iman saudara, itu kepercayaan saudara. Iya. Saya nggak ada paksa ya. Iya. Saya tidak ada paksa. Cuman Anda macet. Pada saat saya tanya dari mana? Kau menerangkan sesuatu pakai kitab saya, pakai kitab ini. Dari mana? Matius, pakai Lukas, dari pakai mana ini, pengarang kitab saudara tahu kalau itu adalah Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Tidak ada orang Kristen yang kau datangin tidak percaya Yesus itu mati. Iya silakan, Anda percaya. Anda kan angkatan jahat, kan udah kubilang. Terserah apa kau mau katakan. Mau bukti kalau Kristen itu angkatan jahat? Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Oke, baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan menurut saya ya, tapi menurut Yesus. Pada hari terakhir nanti. Ini yang tidak masuk di akalku. Kau suruh saya baca Matius, kau suruh baca saya, kau ambil semua dari kitab-kitab ini semua. Tetapi di pasal-pasal terakhir kau tidak percaya Yesus itu mati. Saudara, saya sebagai Muslim, saya sebagai Muslim, kalau ditanya kayak gitu itu menggelikan gitu loh. Iya, benar. Karena orang-orang Yahudi ketika Nabi kami datang, orang-orang Yahudi ahli kitab ketika Nabi kami datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa ditolak dan mereka membuat makar. Lalu Allah membalas makar mereka. Mereka kemudian menulis berita-berita, peristiwa. Allah membalas makar mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Dari tangan mereka inilah kemudian makarnya Allah balas. Jadi ketika Anda mengatakan, saya membaca Bible, kamu membaca Bible saya, kamu membaca kitab saya, kamu membaca semuanya, tapi kenapa kau nabrakkan satu sama lain? Inilah yang terjadi. Jawaban saya jelas, karena pengarang kitab saudara bukan saksi utama. Mereka bukan pelaku sejarah. Mereka hanyalah wartawan lepas yang mengumpulkan cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak kenal. Bukan kita, tapi mereka pun tidak kenal. Orang Kristen pun tidak kenal. Siapa saksinya? Pokoknya banyak orang. Siapa gembala di padang gurun, di padang pasir, di padang luas? Siapa dia? Pokoknya gembala. Gembala apa? Gembala domba. Siapa namanya? Nggak tahu. Yang jelas banyak. Itulah. Kalian aja buta tentang kesaksian itu. Apalagi kami umat Islam. Maka tolak ukur kami adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam ditolak, lalu kemudian ajarannya diplesetkan, ajarannya kemudian dikarang-karang, jadilah agama Kristen. Itu manifestasi daripada makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan dalam penelitian Matius, coba Anda lihat di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam ajaranmu, dan setelah dia masuk dalam ajaranmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang celaka yang berasal dari ahli Taurat, yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, itu siapa dan apa nama sektenya? Ingat toh, Yesus mengatakan orang Farisi. Orang Farisi. Iya, jelas itu bang. Di Kisah Para Rasul 11 nomor 26, pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Kemudian di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari agama Kristen. Jadi jelas, yang disebut celaka adalah orang Farisi, dan Paulus adalah orang Farisi. Yang disebut angkatan jahat yang adalah menerima pengajaran bangkit pada hari ketiga, dan dari Paulus lah kemudian kebangkitan hari ketiga itu ada di dalam dunia ini. Itu tafsir Suma. Bukan dari tafsir. Bukan dari tafsir. Bukan dari tafsir. Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa murid yang melihat Yesus keluar dari kubur. Macet internasional. Gak ada bang. Tapi kenapa cerita-cerita itu ada? Bangkit. Siapa yang menyaksikan? Perlu minyak mur, macet. Perlu minyak mur. Macet petarani, macet. Maka Al-Quran datang kemudian meluruskan saudara-saudaraku Kristen. Laqad kafara alladziina qalu fabashshirhum bi'azabin alim. Wahai Suma, beritakanlah kabar gembira kepada saudaramu Kristen, yaitu azab yang pedih. Pada kala mana azab pedih itu mereka terima? Pada kala mereka setelah menerima pengajaran Al-Quran dan Bible yang kau sampaikan, mereka tetap aja kafir, maka itulah kabar gembiranya, yaitu azab pedih untuk mereka. Nah, tadi PR saya, yang saya tunjukkan bahwa Kristen angkatan jahat, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Ya, dan juga bermujizat pakai namamu juga. Betul. Lalu pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan karena Kristen memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Lagi-lagi Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Lagi-lagi memang Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Apalagi yang harus kita terangkan? Kalau sudah seterang ini, masih ada lagi? Tidak ada, kecuali apa? Pembangkangan. Dan untuk umat Islam semakin tebal imannya. Untuk Kristen hanya ada satu, kalau tidak mu'alaf, mereka akan semakin membangkang, semakin kufur. Selesai dari saya, silakan teman-teman kalau ada yang mau lanjutkan kelas ini. Demikian. Baik, Masya Allah Asadu. poinnya. Jadi asadu. Jadi memang kepala batu ini, Deng, kepala batu ini satu. Tiap malam dibilangnya. Oke, kita sapa dulu. Cana Jayapura. Selamat malam. Iya,
Ya malah ini cuma nih congornya saja yang ada, otak loon. Congornya saja. Duduk. Datamu tidak ada. Kau tunjuk data, jangan kau congor saja. Bicara congor saja kau. Debat dan kau tidak bisa karena kau congornya panjang. Duduk. Sehingga nggak bisa. Bukan duduk saja. Memang kau congor. Duduk. Kau yang congor, duduk dulu. Minum aqua. Kalau kau tidak mengerti Alkitab, nggak usah kau bicara banyak. Duduk dulu. Bicara baik-baik kita. Itu sarungnya jatuh bang. Sarungnya jatuh bang. Kau cuma congor saja. Kemarin tuh kau kabur. Tadi juga kau kabur juga mau. Ya Allah yang Karim. Itu candalan siapa bang? Tadi di komalnya sebelah itu kau kabur. Begitu bagus. Dengan Arka juga kau kabur. Kau congor saja. Otak belum, otak kosong. Duduk bang. Ada di bawah dulu ya. Silakan dilanjut. Silakan. Mati bisa. Kalau ada pasien yang agak bisa diobati sedikit baru saya silakan. Bisa diobati sedikit ya. Jadi kalau Bang Suma ngomong dipasang headset, kau ini kadang-kadang dilepas headset kalau ngomong. Nggak pakai data katanya. Jadi yang dibacakan tadi bukan data, itu semua Bang Paluku. Nggak ngerti aku nengok Oten ini. Kadang nengok Glenn itu bukan data. Nanya aja dah salah. Jerry, kutanya dulu sama mu Jerry ya. Iman itu tidak bisa dipaksakan. Sabar. Kutanya dulu sama mu Jerry. Ya sebentar Jerry. Iman tidak bisa dipaksakan. Kutanya lu sama mu. Kok jujur kok ya Jerry. Yang barusan dibacakan oleh Gurunda kami Juma ini tadi, itu data bukan? Enggak, saya enggak bisa terima karena dia mengambil tidak. Oke, kita sapa dulu ya, Papito, selamat malam. Kristen Muslim. Papito. Ya, standby di bawah dulu ya. Tolong kalau yang masih bengkok ya, yang belum punya Tuhan atau yang pura-pura punya Tuhan, silakan teman-teman. Untuk sementara ini teman-teman Muslim jangan permintaan dulu, berat banget ini permintaannya ya. Ini mumpung ada Bang Zuma nih bawa peralatan meluruskan nota ini ya. Ya izin saya Bang Zuma masuk, izin Bang. Izin teman-teman semua. Silakan. Semua yang disampaikan Bang Zuma itu adalah suatu kebenaran dalam Bible Anda. Cuman Anda masih menutup diri Bang sebenarnya. Padahal Tuhan tidak menghendaki korban darah manusia. Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Korban itu adalah, korban sesembahan adalah korban sesembelihan hewan. Di Matius 8 nomor 4. Terkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa di kitab Perjanjian Lama, yaitu di mana? Imamat 1 nomor 2. Jadi Tuhan tidak menginginkan korban manusia. Yang menginginkan korban manusia itu adalah Dewa Molok. Imamat 21 nomor 8. 18:21 kalau Dewa Molok itu. Kalau Anda cari datanya di mana Bapa menginginkan darah Yesus, nggak akan Anda temukan sampai 2 hari menjelang kiamat. Saya yakin itu. Sementara Tuhan tidak menghendaki ya orang yang benar ini dibunuh. Tidak menghendaki. Di Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Dalam Bible Anda, yang menerima suap itu adalah Yudas satu-satunya yang diceritakan dalam Bible Anda. Nah, dengan kehendak Tuhan seperti ini, apakah firman Tuhan ini menjadi gagal gitu? Kehendak Tuhan menjadi gagal? Nggak mungkin Bang, itu sudah kehendak Tuhan. Kalau kata Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya, itu pasti akan terjadi. Terjadi kepada siapa? Kepada Yesus. Di Mazmur 37 nomor 32 dan seterusnya, dikatakan apa? Orang fasik mengintai orang benar, untuk apa? Untuk dibunuh. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Kira-kira nih Bang, ya kira-kira nih, seluruh pasukan, seluruh tentara, bala tentara, kepolisian di seluruh dunia menangkap Yesus. Lalu kita meyakini Yesus ini tidak akan mampu lepas dari tangkapan kita. Sudah kita rantai, kita ikat, kita belenggu dia. Kita yakin Yesus ini tidak akan mampu lepas dari ikatan kita. Nah, Tuhan yang berada di langit, apakah tidak mampu menggantikan sosok Yesus yang sudah kita tangkap ini, menjadikan dia digantikan oleh orang lain? Pasti bisa. Di mana datanya itu Bang? Kalau kita buktikan 14 data nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini setelah Yesus tertangkap.
Ya, menurut data ini Yesus sudah ditangkap sehingga murid-muridnya melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ini saya kutip perkataan Bang Zuma. Nah, selanjutnya apa? Di situ kata Bang Zuma yang pernah saya dengar. Sebenarnya tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang? 1 atau 2? Jelas, Yesus sudah tertangkap. Sementara tujuan target daripada tentara Romawi ini adalah Yesus. Yesus sudah ditangkap sehingga muridnya kabur. Lalu siapa pemuda yang mengenakan kain lenan ini? Nah, tetapi ia melepaskan kainnya dan ia lari dengan telanjang. Nah, satu-satunya manusia yang ditulis dalam kitab Anda yang memakai kain lenan itu hanya Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Nggak ada, laki-laki lain nggak ada, Bang. Nggak ada pria lain, nggak ada anak manusia lain diceritakan dalam Bible Anda mengenakan kain lenan. Satu-satunya pria yang tertulis di situ adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Silakan Anda buka datanya. Baik, oke. Kita sapa dulu, Endik. Selamat malam, Muslim Kristen. Endik. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Bang. Waalaikumsalam. 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 Enggak, saya di sini sebagai pendengar aja Bang, boleh Bang? Oke Bang ya, pendengar di bawah aja dulu Bang ya. Ini kita kasih 2 slot untuk teman kita Kristen ya. Oke Bang? Oke siap Bang, siap. Oke, thank you Bang Endik. Oke, Terima kasih Indik. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Indik. Waalaikumsalam. Untuk sementara ya teman-teman Muslim, jangan ajuin dulu permintaan ini, berat ini, nanti mental lagi nih. Bantu Jerry dipanggil dulu, itu host. Jerry dipanggil, Jerry nanti setruk pula dia di atas. Ya, bantu di tap dulu teman-teman ya. Jer. Enggak, Jerry tadi kan ada yang naik. Ada yang naik itu Jerry tadi yang bilang katanya dari tadi Bang Zuma ngomong nggak pakai data. Menurut Jerry orang itu benar atau enggak? Jerry. Ketruk dia Bang. Bahaya ini. Tadi kan yang naik. Katanya yang naik itu bilang tadinya Zuma dari tadi ngomong congor aja nggak ada data. Apa benar kira-kira dari tadi itu nggak ada data Jerry? Yang Jerry bicarakan sama Bang Zuma dari tadi itu ada datanya atau enggak? Iya, dia menampik katanya kan itu semua data dari Bible. Di dalam mereka juga tertulis bahwasanya Yesus itu disalib. Tertulis memang. Tapi itulah makarnya mereka. Tapi Allah membuktikan makarnya itu. Tapi Allah membalas makar mereka dengan dikatakan bahwasanya terbukti bahwasanya dalam kitab mereka sendiri Yesus itu tidaklah menjadi korban sesembahan. Sementara kata Yesus, Yohanes 8 dari data 37 dan seterusnya, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis. Iblis yang menginginkan kematian Yesus. Jadi kalau kita katakan Kristen menginginkan kematian Yesus agar diselamatkan oleh Yesus menurut keimanan mereka, berarti apa bedanya mereka dengan iblis? Sama, karena Bapak tidak menghendaki. Bapak tidak menghendaki akan hal itu, Bang Jerry, yang terhormat, yang terkasih. Lagian gini Bang, dia meyakini bahwasannya yang menyampaikan, yang mengatakan Yesus itu disalib, kemudian mati di kayu salib, ini orang-orangnya ini pada kabur ini, nggak ada di TKP nih Jer. Ya Salman, saya gitu. Kembali lagi, saya cuma mau bilang ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, Petrus, semua ini bercerita tentang, mereka ini bikin kesaksian tentang Yesus. Kesaksian dengan bahwa itu mereka semua ini sudah percaya bahwa Yesus itu tadi kan sudah dibantah sama Bang Zuma. Bang Zuma mengeluarkan data dalam Bible Anda Matius 12. Data 12 Matius 12 38 sampai 41. Ini semua ini Abang tadi sudah mengakuinya bahwasanya yang mengimani anak manusia Yesus yang mati dan bangkit. Oke, kita sapa dulu Memanto, kepala batu mentok ini deh. Sabar dulu, Lenggang. Bukan kepala batu, semua yang percaya Yesus. Oke, kita sapa dulu. Lenggang, selamat malam. Kristen Muslim. Langgeng. Langgeng. Siap. Muslim Kristen Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang?
Nyimak dulu bang. Oh kirain mau Oke, syahadat lagi bang. Ya, nyimak di bawah dulu bang ya. Oke, makasih sudah bergabung di Room Internasional ya. Makasih. Assalamualaikum. Jadi gini Jerry, Yohanes, Markus dan ke-12 murid Yesus itu nggak ada di TKP, tempat kejadian perkara nggak ada. Bagaimana kau bisa meyakini mendengarkan cerita orang yang tidak ada di tempat kejadian perkara? Kan lari nih semua orang nih. Coba dulu lah. Aduh Jerry. Oke, kita sapa dulu. Servis. Selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Servis. Aneh-aneh yang naik ini bang. Udah turun. Terima di bawah dulu ya. Kalau bisa teman-teman Muslim dulu, teman Muslim ya, teman Kristen ya. Kalau bisa sahabat Kristus dulu deh. Terlalu berat ini, terlalu banyak permintaan. Bang Joy, selamat malam. Assalamualaikum, malam. Ya, silakan Bang. Ya, salam kenal, saya dari Cirebon. Mau nanya, tapi mau tanya. Begini Bang, jadi sebentar dulu Bang. Nanti kalau mau nanya nantilah ya, karena ini kita edukasi dulu buat teman-teman kita yang Kristen Bang ya. Abang Muslim ya. Ya, oke Bang ya. Oke, standby di bawah Bangku ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Boleh di tag pertanyaannya Bang. Iya, di tag aja pertanyaannya ya. Bangun nih Jerry, Bang Balobo. Nih ada King Al. Oke. King Al monitor. Selamat malam King Al. Kabur Salman. Jerry. King Al. Selamat malam King Al. Waduh. King Al. Udah Bang, 3 kali nggak nyaut, taruh aja bawah dulu. Pusing aku gini. Enggak, semangat kali minta permintaan 2-3 kali. Udah ku hapus minta lagi. Pas naik gagu. Gimana ini? Rusak handsetnya rasaku. Rusak handset. Enggak, dia pikirnya Bang Suma gimana gitu ya. Bertanya lah. Bertanya gitu loh. Saya udah Tuhan saya udah benar apa belum gitu kan. Nggak apa-apa, bertanya aja ya kan. Jadi mau kita apakan Jerry nih host? Iya. Tahu lah dia udah bakar. Bang Jerry ya. Padahal Bang Jerry, tadi Bang Zuma sudah menerangkan di Matius 12 tadi. Anda tidak baca 41-nya. Di mana pada saat hari penghakiman, orang-orang Niniwi ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan angkatan jahat ini. Untuk apa dibangkitkan mereka? Untuk dihukum. Artinya kepercayaan yang sudah diberikan, tanda yang sudah diberikan kepada mereka itu mereka pakai, mereka imani. Nah, yang meneruskan kepercayaan dari golongan-golongan angkatan jahat yang disebutkan Yesus ini siapa? Islam atau Kristen? Coba Abang jujur jawab Bang, Islam atau Kristen Bang? Tentunya Kristen, karena keimanan Islam tidak mempercayai Yesus itu pernah mati, dikubur selama 3 hari, lalu bangkit jadi Tuhan. Tetapi di dalam kitab perjanjian lama ini yang kau ambil, yang kau kutip dari Matius, Markus, ini kesaksian tentang Yesus di dalamnya semua. Tentang Yesus mati. Iya, memang benar Bang, memang benar. Sebentar. Oh, silakan Bang. Sebentar Bang, kita sapa dulu. Ada Wing, lari. Hai. Mas Cai, selamat malam. Mas Cai, selamat malam. Mas Cai. Waduh. Kenapa pula ini tamu kita malam ini begini? Nggak ngerti aku nengok banyak ini orang yang sakit. Banyak yang sakit. Kan orang sama Jerry. Banyak yang sakit, Bang. Aduh, silakan lanjutkan Bang Salawat tadi sama Jerry. Ya, sekarang poin pentingnya seperti ini Bang. Yang mengimani anak manusia pernah mati 3 hari lalu bangkit, ini siapa Bang? Islam atau Kristen? Ya, Sanyago, Muslim Kristen. Assalamualaikum, sorry. Waalaikumsalam. Sorry Pak, itu termasuk saya turun aja lah. Nyimak aja. Oh siap, oke siap Bang Sanyago ya. Terima kasih ya Bangku.
Terpencet kali ya. Oke. Iya, iya. Di bawah ya. Iya. Sudah lanjut Bang. Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi lagi, Bang, lanjut. yang meneruskan kepercayaan ini yang sudah diberikan tanda oleh Yesus, yaitu angkatan jahat, siapa Bang? Islam atau Kristen Bang? Itu Yesus bercerita tentang tanda Yunus karena pernah Yunus mau diutus karena ke mereka, karena Niniwe. kalau Dengar kalau dulu, seandainya Yesus Yunus mau diutus ke Niniwe, dia melarikan diri. Tidak Bang, tidak seperti itu ceritanya. Nah, Itu kalau di Alkitab, seandainya Bos. mereka tidak meminta tanda, Yesus tidak akan memberikan tanda kepada siapapun karena Itu mereka ada menuntut kitab tanda Yunus. daripada. Pernah baca enggak kitab Yunus? Iya, saya sudah baca Yunus itu satu Ceritanya bagaimana? perikop itu. Iya, dia tidak Dia dipercaya kabur oleh tidak bangsa dari Tuhan. Niniwe. Iya, dia tidak dipercaya oleh bangsa Niniwe. Lalu Tuhan menghukum orang-orang Niniwe dengan cara apa? Yang perempuan-perempuan itu dihukum dengan Tidak cara apa? dihukum Niniwe. Siapa yang bilang Niniwe Ya, dihukum? Bang, Salah baca Anda baca Nahum 3 nomor dihukum. Anda baca Nahum 3 nomor 5. Niniwe, orang Niniwe bertobat semua maka tidak jadi dihukum. Anda baca Nahum 3 nomor 5, Bangku. Ya, Anda baca 41-nya di Matius 12 tadi. Pada saat hari kebangkitan, penghakiman, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan angkatan jahat dan mereka bersama-sama dihakimi. Jerry ini malam ini lain. Kenapa sih, dia, Bang? nggak kayak biasa. Datanya ada, Bang. Oke, kita Ini mau sampai dulu. ditanyain nih. Emosional. Jerry. Silakan yang lain lah. Biasanya nggak gini, Jerry. Ya, Oktin. Selamat malam, Oktin. Muslim Kristen. Sinyalnya merah, Bang. Kristen berarti. Kelihatan kok kalau Kristen merah pasti. Jer. Merah. Udah Jerry aja lah, suruh nyapa itu kalau sinyal-sinyal merah itu Bang Balubu, jangan kita. Ya, turun dulu ya, Bang Oktin ya. Aduh, Ini ada macam mana pula ini? Joy. Ada Joy. Bang Jo, silakan disapa-sapa dulu Bang Jo, mungkin mau sapa. Ini salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muslim semua bang. Beliau ini supporting kita juga nih, supporting teman-teman debater. Silakan Bang Jo. Insya Allah, Ada yang mau insya Allah, sampaikan insya Allah. sebelum Ya, top up. Simak di Silakan. bawah aja bangku. Simak di bawah. Oh gitu Bang ya. Ya, siapa bangku. Makasih Bang. Sehat selalu Bang Jo ya, makasih ya. Insya Allah. Iya siap. Amin. Udah top up tadi ya Bang ya. Udah ya? Siap bang. Silakan, Bang Pak Kemal, silakan mengulang dilanjut sama saudara kita Jerry, silakan. Siapa saya? Kalau Tapi begini Bang Subang, aduh, sabar dulu. Ini ada pembatasan lagi. Ada Bang, peringatan lagi Bang. Biasa pembatasan lagi. Siapa? Akun. Host pembatasan lagi. Oh, udah biar aja Bang, nggak usah dipencet. Aman ya. Biasalah, salah pencet. Ini malam kita ada DM-an nggak Bang dari Bapak Joseph? Biar kita tanyakan sama Bang Zuma. Ya ini khusus ini Bang Suma, ini kenapa ini? Tiap malam Bang Suma habis rokok 2 bungkus itu hari. Nah pintar-pintar apa sih sebenarnya barang ini? Jadi Sabar dulu ya. Ya udah ngobrol-ngobrol aja dulu Bang Muhammad sama Jerry. Abang udah pernah jumpa sama Jerry belum? Ya, tadi saya kan dengar. Ya diskusi sama ada yang datang. Oke, Pak Hanafi, Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang. Saya cuma mau tanya aja tuh Bang. Bang Jerry enaknya dipenggal aja. Udah cukup itu aja. Makasih. Oh jangan Bang, jangan. Jangan Bang. Habis kita bikin emosi yang ngeyel banget. Bukan, lebih baiknya kita salibkan aja dia terbalik. Ya. Dia enggak, soalnya dia suka. Ya, memang harus begitu, Bang. Memang harus begitu. Mereka ini harus ngeyel gitu. Jadi kalau mereka mereka menjadi mualaf untuk mempersingkat waktu. Iya betul cinta selamat arti cinta. Oke gitu aja Bang, makasih Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawat Bang Hanafi nih, mempenggal aja kayak ayam potong aja Bang bikin. Silakan teman-teman Kristen. Aduh.
Silakan ya. Untuk teman-teman Muslim, jangan dulu deh minta permintaan terlalu banyak, ini berat gitu. Sayangku, cintaku, negeriku. Itu saking banyaknya kena pembatasan bang ya? Iya, berat ya. Jer. Ya, Salman. Nah, kita teruskan bentar, Jer. Bagaimana kau meyakini sebuah cerita di mana orang yang bercerita tersebut tidak ada di tempat kejadian perkara? Apa alasannya? Ya kan kira-kira, Bang. Iya, ini kan Bible buku kira-kira. Jadi gitu deh. Coba, Jer. Iya, benar tadi kata Bang Suma, siapa saksi terutama yang waktu bangkitnya Yesus dari kubur itu kan? Tapi ada ceritanya gitu loh. Ada. Ini yang bercerita sopo kan gitu. 12 muridnya lari. Roh Kudus. Oke, kita sapa dulu user. Selamat malam. Muslim Kristen. Yusen. Halo. Ya, silakan. Di bawah Bang, Muslim Bang, di bawah aja Bang. Oh, Muslim. Oke, abangku ya. Makasih abangku sudah mampir ya. Kalau udah top up ketik 1 Bang ya. Oke Bang. Iya, makasih. Assalamualaikum. Ujung-ujungnya berat. Jadi kan jadi. Aduh. Iya, ini nggak bisa turun ini. Nggak bisa turun bang, nggak bisa dipencet. Tunggu. Dia baru user nih, jadi dia. Bang Paul user nih. Betul permintaan di bawah nih ya, berat nih barang. Sabar. Kalau kelamaan juga nggak ini apa? Oke, silakan ya teman-teman Kristen ya, silakan. Lanjut. Iya. Jadi gimana Jer? Jadi udah siap, asyhadu. Pak Dokter. Iya, Pak Dokter nanya Bang Muhammad kan, ini baru seru nih. Ini seru nih. Silakan Bang Muhammad, dia nyenggol abang tuh. Ya. Iya, apa Jerry? Tidak Pak Dokter tadi mau ngomong dari tadi tidak jadi-jadi. Saya mau ngomong gini, tadi kan Jerry bilang gini. Kenapa lah Bang Zuma itu kutip-kutip ya kan, atau Anda sebut Zuma lah, ya kan, kutip-kutip Bible tapi tidak percaya, ya kan? Jadi ini dalam rangka edukasi ya. Tidak semua rujukan itu kita percaya ya, sekalipun mau buku kedokteran mau buku apa tidak harus kita percaya dulu semua, tapi kita bisa percaya sesuatu itu ya dengan metodologi itu contohnya ya diuji ya. Bisa saja satu kisah itu tidak harus ada saksi asal benar ya, tidak semua kebenaran itu harus punya saksi. Seandainya semua kebenaran itu punya saksi, maka agama ini tidak ada. Saya bisa aja terima bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan disalibkan tanpa saksi. Masalah utamanya yang paling jadi problem dalam konsep pikir saya itu cuma satu hal. Motivasinya itu apa? Orang mati, masuk ke alam maut, 3 hari kemudian bangkit, ya kan? Itu motivasi jenis apa, ya? Kebetulan kisah-kisah itu sama Osiris, sama dewa-dewa yang ada itu. Kalau kita ketik itu kisah dewa-dewa yang mati dan bangkit setelah itu, maka akan keluar 6 sosok. Yang paling bawah itu Yesus Kristus. Nah, kenapa saya bicarakan itu? Karena menurut pendapat saya secara metodologi ya, kesamaan konsep ini menunjukkan ya, sosoknya nggak sama, sosoknya pasti nggak sama. Yesus is Yesus, bukan Osiris. Jangan dibilang saya nyamakan diri sama Osiris. Tapi yang saya maksud di situ adalah kesamaan konsep ini membuktikan ya bahwa ada cacat dalam konsep ketuhanan Kristen. Itu dia. Gitu Jerry.
Iya, ada yang juga yang saya nggak bingung. Terus Tuhan turun ke dunia orang mati, membebaskan apa yang dibelenggu, aneh-aneh kan? Kayak cerita-cerita ini. Jangan-jangan maunya udah gitu kita nggak mati lagi. Benar. Udah turun 3 hari ke sana, udah takluk lah dunia kematian. Alam maut udah mati kalah, ya kan? Alam kegelapan itu dikuasai iblis, alam kematian itu dikuasai iblis. Takluk seperti yang dikatakan di Kejadian. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ya kan? Nah, harusnya kepala iblis sudah remuk. Kalau kepala iblis sudah remuk, nah dunia kematian tuh nggak ada lagi. Kita hidup semua nih. Ya kan, gitu, nggak mati-mati. Kira-kira itulah yang saya mau ceritakan. Jadi, saya setuju dengan apa yang dibilang Jerry tadi. Kenapa Bang Zuma nggak percaya? Tentu aja, tugas Jerry mau buat kami percaya. Tugas Jerry membuat kami percaya tentang apa yang Anda percaya. Seperti misalnya ada satu kejadian. Saya nengok orang tabrakan. Saya bilang ada orang tabrakan di sana. Ya, satu bus itu. Ya kan? Orang nggak percaya, ya kan? Maka tugas saya untuk buat percaya. Ayo jalan ke sana kita lihat. Ah, itu namanya tugas membuat percaya. Nah, itu kira-kira. Jadi saya setuju bahwa tidak harus ada saksi untuk kebenaran itu, tidak harus ada saksi. Tetapi sebaliknya, ya kan? Apa motivasi dari kejadian itu? Nggak ada motivasinya. That is the big bullshit. Lanjut. Oke, Karaka, ya ini Kristen atau Muslim? Karaka yang mau bertanya minta permintaan Bang, akun abang privat gitu loh, privat kayak Jokowi juga, jadi susah kita jambaknya. Followernya 5, tapi privat. Iya, jadi iya makanya dibuka aja Bang, kecuali ada rahasia negara kan. Jer, kau udah makan malam belum Jer? Permintaan aja Bang, Karaka GP, permintaan aja Bang. Jam 11. Aduh. Jadi mau kita apain Jerry ini Bang Palobo? Iya, mau diapain lagi lah, tinggal dibawa ke itu, dibikinkan salib. Jangan, coba biar kita tanya sama teman-teman di bawah ini, Jerry cocoknya dia apa ini? Kita salibkan terbalik atau gimana? Udah dibilang yang menyatakan Yesus mati di kayu salib itu satu orang pun nggak ada muridnya. Muridnya bercerita. Dari mana? Apa alasanmu? Bahwa cerita mereka